Halo, halo, Nah, assalamualaikum, Prof. Ya, betul, salam. halo, ya, Mohon maaf Prof. ini Ya. tadi ada apa namanya wawancara mendadak Oh nih dengan iya, uh, karena kan oh hari iya, ini Prof. kan apa namanya pemerintah merilis keputusan Menteri Kesehatan yang baru yang merubah istilah, artinya kita tidak menggunakan lagi istilah OTG, ODP dan PDP. Yang ada sekarang adalah suspected, probable dan terkonfirmasi. Jadi tadi Radio El Sinta Jakarta minta keterangan saya. Jadi mohon maaf tadi agak terlambat ini karena ternyata banyak sekali masyarakat yang apa namanya bertanya mengenai hal tersebut. Begitu, Dokter Fajar. Prof, ya. Halo ya, mohon Ya. maaf tadi sinyalnya bermasalah, Prof. Ya, baik, Prof. Selamat malam, Prof. Ini untuk hari ini kita akan membahas mengenai keluhan BAB berdarah ya, Prof ya. Ya. Ini ya 18 orang ini, Prof, yang bergabung ini sambil kita menunggu ya, Prof ya. Ya, jadi sekarang ini banyak kasus nih, Prof. Pasien datang ini ke poli umum atau penyakit dalam atau bahkan ke IGD, keluhannya dengan BAB berdarah, Prof. Nah, jadi, terus juga bermacam-macam ini, Prof. Jadi tidak hanya pada orang tua, tapi yang muda atau yang dewasa pun juga mengeluhkan keluhan ini, Prof. Nah, jenis BAB-nya juga berbeda-beda. Ada yang memang BAB merah segar atau hitam. Nah, ini sangat menarik sekali tema kita malam ini, Prof. Nah, jadi banyak juga pertanyaan ini, Prof, mengenai hal ini. Kira-kira bagaimana, Prof, cara mengetahui apakah itu BAB darah atau bukan, Prof? Ya, jadi pertama ya saya rasa topik ini memang cukup menarik diangkat karena ini pengalaman saya sehari-hari ini melihat bahwa kecenderungan pasien itu takut berobat ke rumah sakit gitu. Oleh karena itu maka kita mesti eh, apa namanya masyarakat juga mesti cerdas. Kapan benar-benar dia memang bisa menunda, kapan yang seharusnya tidak menunda gitu loh. Iya. Nah kalau bicara tadi buang air besar berdarah, ya sebenarnya kan jelas bahwa pasien itu memang mengeluhkan ada sesuatu yang keluar, ya darah terjadi jelas ya akan dia melihat ini suatu darah gitu ya. Jadi pada saat buang air besar gitu ya. Bisa saja ini darah ini menetes atau bercampur dengan kotoran ya atau memang ada diare dan ada darah di situ. Iya. Nah, kemudian juga kadang-kadang begini kita juga mesti tanya lagi pasien. Kadang-kadang apa namanya mengkonsumsi buah merah atau misalnya habis mengkonsumsi apa namanya yang buah-buah yang berwarna merah itu juga kadang-kadang karena panik bisa saja pasien itu melihat bahwa itu seperti darah gitu loh. Iya. Nah, jadi benar tadi memang kita mesti mastiin dulu ketika Iya. bertanya kepada pasien, ini Bapak bagaimana? Oh, iya, Dok, ini darah kok jelas ini saya melihatnya darah. Apalagi dia bilang menetes misalnya. Tapi kalau ini bercampur dengan kotoran lagi tadi ya kita pastiin dulu benar-benar Iya. darah atau memang sebenarnya apa namanya bisa tadi mungkin dari makanan yang kita konsumsi. Jadi seolah-olah bahwa dia melihat darah di situ gitu. Iya. Ini juga ada banyak pertanyaan juga, Prof. Jadi untuk darahnya itu sendiri itu bagaimana, Prof? Apa harus merah segar atau yang hitam itu sudah termasuk BAB darah gitu, Prof? Ya, jadi kalau kita lihat ya sebenarnya kan apa namanya apa yang keluar dari dubur kita itu ya memang bisa kan kalau dia memang dia darah segar itu berarti merah itu memang berasal kita bilang dari saluran cerna bawah ya saluran cerna bawah. Cerna bawah itu sebenarnya ada di daerah usus halus ke bawah sampai dengan usus besar sampai dengan di dubur gitu ya. Nah, kalau itu memang berasal dari saluran cerna atas, yang memang keluar juga dari bawah, walaupun itu memang sebenarnya darah, biasanya sudah hitam, Iya. ya karena sudah bercampur dengan asam lambung. Jadi pasien itu akan merasakan bahwa yang keluar itu adalah eh, hitam gitu ya. Yang keluar itu yang bentuknya itu seperti hitam, ya kita bilang melena kalau istilah medisnya. Nah, jadi
ini juga kita bisa konfirmasi lagi ketika pasien itu datang, dok saya buang air besarnya berdarah. Nah, tadi bagaimana Bu? Oh darah segar, ya udah berarti ini kemungkinan berasal dari saluran cerna bawah. Nah, kemudian ketika dia memang bilang warnanya hitam, dok pekat, ini seperti ter. Nah ini berarti berasal dari saluran cerna atas. Tapi bisa saja pada pasien-pasien yang memang terjadi perdarahan yang luar biasa, ya tidak sempat lagi bercampur dengan asam lambung, itu darah yang keluar bisa juga merah. Ada beberapa pasien, tapi biasanya kondisi pasien mengkhawatirkan, ya drop dia, tensinya drop segala macam karena perdarahannya banyak sekali, atau istilah medisnya masif, ya banyak sekali gitu loh. Jadi itu kira-kira terpajar. Jadi kalau namanya memang langkah awal yang mesti dipastikan tadi, apakah ini memang buang air besar hitam atau buang air besar berdarah. Gitu. Berdarah, baik Prof. Kalau untuk penyebabnya itu sendiri, Prof, apakah berbeda? Apa ya, saja jelas penyebabnya, Prof? Jadi kita mau lihat bahwa kan kalau dari saluran cerna bawah berarti kan berasal dari saluran cerna bawah. Ya bisa itu memang dari mulai tadi saya bilang dari usus halus, ya itu juga bisa. Dia bisa darah segar itu usus halus, ya. Apalagi kita tahu kan usus halus itu bergeraknya cepat keluar dia ke bawah. Nah, kemudian biasanya kalau dari usus halus bisa ini karena infeksi, ya bisa karena infeksi, atau bahkan juga ada yang kita bilang di vertical ada suatu kantong, ya, pun jarang. Tumor jarang biasanya pada usus halus, ya, atau irritable atau inflammatory bowel disease. Jadi penyakit usus, ya, kita bilang inflammatory, penyakit inflamasi usus gitu, ya. Inflammatory bowel disease itu pada usus, itu infeksi peradangan pada usus itu juga bisa keluarnya berdarah. Nah kemudian lanjut di daerah usus besar bisa mulai dari sekum istilahnya, ya. Kemudian usus besar yang naik, usus besar yang mendatar, usus besar yang turun, bahkan sampai rektum, poros usus, sampai di anus. Jadi, nah tinggal kita urut saja apa aja sih bisa yang terjadi di situ. Bisa karena tumor, bisa karena polip. Tumor itu bisa tumor ganas atau tumor jinak. Tumor jinak kita bilang polip, misalnya masih bentuk polip, atau dia ganas ya berarti cancer. Kemudian bisa karena di vertical, kantong-kantong dia, ya, kantong-kantong yang kita bilang di vertical, atau karena peradangan. Nah peradangan itu peradangan bisa karena infeksi dan non infeksi. Peradangan yang non infeksi yang tadi masuk dari inflammatory bowel disease, itu peradangan non infeksi. Kalau peradangan infeksi bervariasi juga, bisa akut, bisa kronik. Yang kronik salah satunya adalah karena TBC usus. Nah, TBC usus juga pasien bisa datang dengan perdarahan gitu, ya. Kemudian atau yang akut misalnya bisa saja ini suatu amoebiasis, misalnya suatu peradangan usus karena amuba, itu akut, itu pasien juga bisa datang dengan perdarahan. Nah, turun ke bawah bisa saja ini karena hemoroid atau wasir. Nah, wasir atau ambeien itu juga timbulnya darah segar. Jadi ini hal-hal yang memang bisa menjadi penyebab kenapa seseorang itu mengalami buang air besar berdarah, ya. Nah, disinilah tugas dokter tadi untuk memastikan. Nah, buat masyarakat jangan menggampangin. Oh, ini saya cuma karena wasir, jangan. Karena ada penyebab-penyebab lain, ya. Kalau kita kelompokkan, oh ini sebenarnya bukan karena wasir, tapi disebabkan oleh tadi misalnya polip, atau bahkan tadi misalnya cancer, misalnya seperti itu. Iya. Jadi ini sudah sangat jelas, Prof, penjelasannya mengenai jenis BAB berdarah dan penyebabnya. Kalau misalkan untuk penanganan pertama, Prof, misalkan di rumah nih, Prof, tiba-tiba BAB berdarah nih, penanganan pertamanya yang bisa dilakukan oleh masyarakat bagaimana, Prof? Kira-kira, Prof? Ya, pertama prinsipnya adalah masyarakat jangan panik dulu, ya kan? Prinsipnya jangan panik, tenang, ya kan? Kemudian baiknya bed rest, tiduran dulu. Ya kan, jangan beraktivitas dulu, tiduran dulu, karena kita kan belum tahu ini seberapa besar nih perdarahan seberapa banyak perdarahan yang terjadi. Ya, kemudian kalau ini memang dengan dia tidur berhenti udah selesai, berarti tadi kemungkinan mungkin dari wasir saja. Walaupun itu bisa juga dari hal yang lain. Ya, artinya ringan saja lah gitu kita bilang. Atau kalau bisa juga ada pasien saya
karena dari ambeien, mungkin karena pembuluh darah yang kena itu pecah itu besar, dia pendarahannya masif, bisa juga seperti begitu. Ya, atau tadi di vertikal, jadi suatu kantong itu pendarahannya juga bisa banyak sekali pendarahannya. Jadi prinsipnya adalah ketika buang air besar berdarah, ya ini kita tenang, udah istirahat aja dulu, tiduran dulu aja dulu, sambil kita observasi lihat. Nah, kalau sudah stabil kondisinya, ya memang sebaiknya konsultasi ke dokter. Nah, tapi kalau sudah berhenti, mungkin nggak perlu ke emergensi langsung, bisa saja mungkin buat besoknya untuk konsultasi ke dokter. Nah, ini jadi hal yang kadang-kadang kita mesti tahu dulu, ini apakah ini buang air besar yang pertama kali atau ini buang air besar yang memang berulang. Nah, berulang biasanya tadi karena ambeien, karena beberapa orang itu berulang dia karena ambeien. Karena ambeien ini bisa dicetuskan tadi, misalnya dia habis mengkonsumsi makanan yang pedas-pedas misalnya, atau dia habis mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi, ya misalnya dia sembelit, akhirnya memaksa untuk keluar, akhirnya dia keluar netes darah di situ gitu misalnya. Baik, tadi kan sudah dijelaskan penanganan pertamanya harus bed rest ya, Prof ya, dan melihat kira-kira perdarahan masih atau tidak. Kalau misalkan ini kira-kira kapan Prof harus ke klinik atau ke puskesmas atau ke rumah sakit? Ya, prinsipnya adalah ketika kita buang air besar berdarah itu mesti ke dokter. Ya kan, ke dokter. Nanti dokter akan melihat ini apa sih kira-kira penyebabnya gitu ya. Bisa saja dokter melakukan colok dubur ya, dengan colok dubur diperiksa ya dengan jari, dokter akan melihat nih ambeiennya ini besar apa tidak, atau mungkin bahkan bisa ketemu polip atau tumor, bisa saja ya. Ini kan bisa sekitar 10 sampai 12 cm jari kita masuk ke dalam dubur, melalui dubur ke poros usus istilahnya atau rektum, itu kita bisa evaluasi di situ. Jangan-jangan ada tumor. Saya pernah ada satu pasien dikirim dari wilayah timur gitu ya. Kemudian dikirim untuk kolonoskopi misalnya, karena memang di tempat itu nggak ada peralatan kolonoskopi. Nah, pada saat sampai, saya rektal tuse ada massa di bawah gitu loh. Nah, ini kan seperti tadi, sebenarnya dari awal dokternya sudah bisa lakukan rektal tuse dan bisa duga, oh ini ternyata ada tumor di ususnya, gitu misalnya. Jadi penting lah, artinya nanti kalau buat tenaga medis ini kan sebagai juga ada dokter-dokter atau mahasiswa kedokteran menilai sebenarnya pemeriksaan colok dubur itu pemeriksaan yang memang menjadi hal yang kita bisa kerjakan jadi di bedside, di poliklinik ya, untuk ketika pasien itu datang dengan buang air besar berdarah. Sekaligus juga sebenarnya kita bisa melakukan mengetahui apakah saat ini masih terjadi perdarahan atau tidak. Karena ketika kita colok dubur, dokter bisa melakukan pemeriksaan dubur dengan sarung tangan, tentunya dia bisa lihat, oh ternyata ini yang dimaksud darah segar ini, yang darah hitam ini ternyata hitam, melena ya, atau hitam, itu berarti kita duga ini dari saluran cerna atas. Tapi kalau kebetulan kita colok dubur ini darah segar, nah itu berarti memang dari bawah. Kemudian pada saat colok dubur ini kita juga bisa mengevaluasi yang saya bilang tadi. Ambeiennya, apakah ada ambeien di situ, atau mungkin tadi ada tumor misalnya di daerah poros usus, di daerah rektum yang bisa dijangkau dengan jari, ya kira-kira memang sekitar 10 cm dari lubang liang dubur gitu. Oh iya. Baik Prof, sangat lengkap sekali penjelasannya. Untuk para viewers yang ingin bertanya, ini bisa ditulis langsung di kolom komen ya. Ini Prof, ada yang ingin bertanya Prof, ini dari Dini. Dok, saya Dini dari suara.com. Kenapa dok makanan pedas membuat BAB berdarah? Ada pertolongan pertama nggak saat BAB sakit karena makanan pedas? Ya, jadi tadi saya sempat menyinggung ya bahwa pedas ini berhubungannya dengan hemoroid sebenarnya ambeien. Ya, jadi kenapa demikian? Jadi memang bagian daripada capsaicin ini sebenarnya ya, capsaicin ini itu bisa memperberat dari ambeien kita gitu. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Jadi makanya anjurannya bagi orang-orang yang memang mempunyai hemoroid itu tidak mengkonsumsi makanan yang pedas-pedas begitu, karena dia bisa memperburuk dari ambeiennya tersebut.
kemudian ditambah lagi dengan misalnya mengkonsumsi daging keras jadi BAB-nya. Jadi dengan dia mengedan, tambah lagi diperberat oleh tadi makanan yang pedas-pedas tadi itu. Jadi sebenarnya komponen dari capsaicinnya itu yang membuat pasien juga kadang-kadang merasa panas di duburnya, dan ini juga bisa tadi kalau memang ini akhirnya bisa menginjus tadi ya, terjadinya pendarahan tadi, karena yang diperberat adalah hemoroidnya tersebut begitu ya. Yang terinjus oleh hal tersebut. Jadi memang kita menganjurkan buat pasien-pasien yang memang mempunyai ambeien, dia mengurangi makan yang pedas. Karena tadi bisa saja ini jadi karena dia makan yang pedas tadi bisa menginjus tersebut. Kemudian ada hal yang lain lah ya, misalnya nih pedas yang tentu tadi yang berhubungan dengan misalnya infeksi gitu ya. Ya, ini artinya pedas ini kan bukan dari capsaicinnya, tapi mungkin komponen pedasnya tersebut ya akan menginjus terjadinya diare gitu ya, terjadi diare yang kebetulan mungkin dari makanan yang pedas tersebut ternyata juga ada bakteri misalnya. Nah, itu bisa saja dia pasien bilang, dok saya habis makan pedas-pedas. Nah, jangan, bukan pedasnya sebenarnya kita makan, pedasnya dengan apa? Misalnya dia dengan bakso, misalnya dalam tanda petik baksonya pedas, tapi mungkin di komponen baksonya itu ada yang memang mengandung terkontaminasi dengan bakteri gitu. Jadi seringnya disangkakan oleh makan pedasnya, bukan, mungkin dari makanan tersebut itu yang menyebabkan terjadinya infeksi sehingga terjadinya diare yang akhirnya ada darah di dalam diare tersebut begitu. Sering misalnya pasien dengan yang kita bilang adalah disentri. Nah, disentri ini kan juga berhubungan pasien dengan BAB berdarah, dan ini biasanya berhubungan dengan konsumsi diare ini ya biasanya berhubungan dengan konsumsi makanan. Ya makanan tentu yang terkontaminasi gitu ya. Jadi dia habis makanan yang terkontaminasi, akhirnya dia mengalami diare ya, dan diarenya ini tadi karena disentri, penyebabnya disentri itu dia menempel dan merusak dinding usus, maka juga disertai dengan darah gitu. Itu kira-kira jawaban baik, saya. Prof. Jadi kalau untuk makanan pedas itu sendiri, mungkin untuk para viewers atau kerabat-kerabat yang memang ada hemoroid, lebih berhati-hati lagi dalam mengkonsumsi makanan yang pedas. Betul, itu pesan begitu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh makan, silakan makan pedas, tapi tadi buat orang-orang yang mempunyai masalah dengan hemoroidnya, apalagi hemoroidnya besar, hati-hati bahwa ini bisa menginjus vasodilatasi, jadi pelebaran dari pembuluh darah akibat capsaicinnya tersebut. Baik, Prof. Ini sudah mulai banyak pertanyaan ini, Prof. Ini ada pertanyaan, Prof. Duduk bersila lama bisa mendorong BAB berdarah tidak? Ini, Prof. Ya, jadi terus terang saja, memang ini sekali lagi kita bicara soal penyebabnya tadi. Kalau ini penyebab karena BAB berdarah bisa ada dari berhubungan dengan ambeien tadi, hemoroid ya. Jadi hemoroid ini kan sebenarnya adanya pembuluh darah yang keluar begitu ya. Sejatinya memang di dalam anatomi kita itu di bagian bawah itu memang banyak pembuluh darah di situ. Nah, pada orang-orang tadi nih yang faktor resiko, ada yang faktor resikonya apa? Yang karena pekerjaan dia akan berdiri terus, misalnya petugas keamanan ya kan, petugas keamanan ya, baik itu polisi misalnya atau tentara. Makanya pada polisi dan tentara itu salah satu pemeriksaan kesehatan yang memang sangat ketat sekali adalah adanya varises di kaki dan juga adanya ambeien, itu salah satunya ya. Karena apa tadi? Dia akan berada pada posisi pekerjaan yang berdiri dalam waktu berlama-lama, dan ini merupakan risiko untuk terjadinya hemoroid. Atau sebaliknya pada orang yang memang duduk lama-lama. Nah, saya juga sering pasien-pasien saya tanya, kalau dia memang udah pasien lama saya ambeien, kemudian dia kambuh, saya bilang, Bapak lagi banyak duduk. Oh iya dok, saya habis dari luar kota itu kemarin ke puncak macet sampai berjam-jam saya duduk setir mobil. Nah, itu bisa, itu saya pencetus. Jadi bukan bersalah positioningnya itu ya, positioningnya duduk. Jadi dubur kita itu berada pada suatu
media gitu, tempat. Yang paling gampang itu nyontohin kalau kita bawa mobil deh. Ya, mobil berjam-jam, kalau dia memang ada ambeien itu bisa menginjus. Ya berjam-jamnya ini tentu kan kalau standar itu kan kita mestinya istirahat 4 jam. 4 jam kita turun, bergerak semua pun nih, semua baik yang ada ambeien atau tidak, 4 jam berhenti. Makanya ada rest area untuk ya tadi, olahraga sedikit segala macam agar vaskularisasi berjalan lagi. Nah, cuman kalau yang namanya macet kan nggak mungkin kita 4 jam berhenti. Kalau sampai berjam-jam, 8 jam, kalau dia memang ada hemoroid, posisi duduk itu bisa. Jadi tadi kembali lagi istilah bersila itu ya kan kalau memang bersila benar-benar bersila kan itu sebenarnya tumpuan itu tidak pada dubur gitu ya langsung. Tapi kalau kita duduk menyetir ini jelas tumpuan itu ada di dubur gitu. Nah, jadi itu aja tinggal ya kan termnya tinggal menggunakan istilah itu mau tadi yang penting tadi apabila si dubur tersebut berada pada satu media dengan waktu yang lama itulah yang bisa menyebabkan resiko untuk terjadinya hemoroid pada orang tersebut begitu. Iya. Jadi untuk orang-orang yang saat ini menderita hemoroid ini harus menghindari duduk lama dan berdiri lama ya Prof ya. Betul, itu memang satu hal faktor resiko. Ya, karena itulah maka saya sering menganjurkan orang-orang yang karena ini mungkin apa namanya webinar atau VCon terlalu lama, ya dia mesti 2 jam 4 dalam waktu selama-lamanya 4 jam itu udah bisa bergerak dulu dia 15 menit bergerak semua ya baru dia nanti beraktivitas lagi. Itu pun juga untuk relaksasi sebenarnya bukan saja untuk masalah dubur tapi untuk otot-otot kita juga agar tidak kram gitu karena kan hanya pada posisi tertentu saja tidak bergerak itu juga bisa menginjus tadi. Ya. Kalau misalkan sebelumnya pasiennya tidak ada riwayat hemoroid, Prof, tapi dia sering duduk lama atau berdiri lama itu apakah ada potensi untuk terjadinya hemoroid, Prof? Ya, jadi dia kita bilang beresiko itu aja. Apalagi tadi nih, oke dia memang posisi karena pekerjaannya plus tadi dia juga mempunyai kebiasaan lain yang bisa menyebabkan hemoroid. Apa? Misalnya kurang makan sayur-sayuran, ya kan? Karena sebenarnya kan kita bicara soal buang air besar lancar itu 3 hal sebenarnya. Pertama minum, ya kalau kita kurang minum itu BAB keras. Kemudian yang kedua adalah sayur, ya serat, unsur serat cukup atau tidak. Kemudian yang ketiga bergerak. Jadi kalau kita tadi kurang bergerak ya karena mungkin stay at home atau work from home ya ini membuat kita lebih banyak duduk saja, ini salah satu yang kita bilang tidak bergerak. Kemudian yang kedua tadi ini kan susah ini ke pasar takut segala macam jadi udahlah sayur-sayuran jadi susah makan yang gampang aja misalnya ya kan pesan-pesan aja melalui aplikasi online begitu dan biasanya komponen sayurnya kurang itu tadi. Kemudian ya tadi karena di rumah kan nggak gerak, apalagi kalau sirkulasi udara rumahnya bagus, apalagi kalau dia cuma hanya stay di kamar yang ber-AC, akhirnya jadi malas minum. Nah ini dia tadi nih, jadi 3 hal ini yang membuat dia menjadi susah BAB, konstipasi. Nah konstipasi inilah yang menyebabkan tadi terjadinya AB ya. Tambah lagi duduk. Nah, ini jadi kumulatif gitu. Jadi memang ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat dalam kondisi saat ini ya pandemi global seperti ini. Karena itu salah satu penyakit yang memang bisa terinjus gitu ya. Memang bakatnya memang dia sudah ada hemoroid dengan tadi misalnya makan makanan, kemudian juga minum kurang dan segala macam. Akhirnya dia juga mungkin posisi duduk tertentu, akhirnya dia kita bilang tadi terinjus, terjadinya konstipasi, susah BAB, dan kemudian akhirnya menyebabkan terbentuknya hemoroid tadi, pembuluh darah di dubur di daerah anusnya itu ya keluar, ketika BAB-nya keras, tersenggol, nah disitulah timbul terjadinya pendarahan atau bleeding tadi, begitu. Baik, sangat jelas sekali penjelasannya Prof. Ini berarti ini banyak pesan untuk kita semua ini untuk sering makan sayur-sayuran, minum air yang banyak, terus juga tadi untuk kebiasaannya jangan duduk terlalu lama dan berdiri terlalu lama. Ini mungkin buat para viewer semua yang memang masih sehat-sehat harus benar-benar diperhatikan ya. Sangat jelas sekali penjelasan dari Prof ini.
Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Ini seperti dari teman sejawat Prof, dari dokter ini. Selamat malam, Prof. Izin bertanya, untuk pendarahan saluran cerna bawah, apa ada tempat pemberian hemostatic agent seperti asam tranexamat atau carbazokrom? Terima kasih, Prof. Ya, jadi sampai sejauh ini riset yang ada memang membuktikan bahwa asam tranexamat itu ya itu efektif pada hemoroid ya, artinya bisa menolong lah. Nah, jadi di situ memang pernah ada risetnya untuk hal tersebut begitu. Jadi secara clinical practice memang kami artinya sering nih dokter-dokter memberikan itu tadi. Tapi kalau yang anti hemostatik yang lain itu belum ada buktinya ya, tidak terbukti. Jadi ya memang lebih banyak riset-riset untuk pasien-pasien dengan hemoroid itu yang digunakan adalah asam tranexamat. Jadi itu yang digunakan tranexamic acid ya, itu istilahnya begitu ya. Itu yang digunakan begitu. Baik, Prof. Jadi masih bisa digunakan untuk itu ya, Prof. Ini ya, banyak pertanyaan, Prof. Ini kita lanjut lagi, Prof. Juga begini, jadi ada kan obat-obat juga selain tadi asam tranexamat juga ada obat-obat yang untuk vaskulernya sendiri gitu ya. Ada pilihan beberapa obat yang kita bisa gunakan. Dan biasanya juga kita untuk menambah pasien juga nyeri segala macam ya, itu biasanya kita tambahin lagi obat anti hemoroid yang lokal ya. Hemoroid lokal itu juga ada yang di sub biasanya kita berikan 2x1 atau 1x1 pada malam hari, itu juga membantu gitu ya. Nah, gitu. Jadi memang ada obat-obat oral, ada obat-obat yang lokal ya, ada obat-obat tadi yang untuk stop perdarahannya tadi itu. Baik, Prof. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Banyak yang bertanya nih, Prof. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Dok, saya baru kemarin ini BAB keluar darah segar. Tapi hanya sekali itu. Sebelumnya saya sembelit. Lalu besok-besoknya malah diare. Apa itu termasuk gejala ambeien? Apa minum probiotik bisa mengatasi ambeien, Dok? Ya, jadi pertama pasien susah BAB pun itu bisa menyebabkan ambeien. Kemudian dia bolak-balik diare pun ya, karena memang bolak-balik kan pada saat proses BAB itu kan ada proses mengedan ya. Oke, pasti akan ada proses itu. Bolak-balik pun juga bisa menginjus ambeien yang kambuh gitu. Jadi sering pasien-pasien yang diare berulang-ulang akhirnya ambeiennya kambuh, atau tadi nggak bisa BAB juga bisa timbul seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah tadi nih, kok habis susah berak diare, nah ini mesti pasti dulu. Kalau ini memang ya mudah-mudahan sih tidak ya. Kalau ini yang kita bilang memang ini menjadi sesuatu hal yang bolak-baliknya itu sesuatu yang berurutan, itu yang kita bilang bahwa orang tersebut sudah mengalami gangguan pola defekasi. Jadi sudah ada terganggu pola buang air besarnya. Nah, ini mesti hati-hati, takutnya ada sesuatu penyakit yang serius. Mudah-mudahan sih tidak, cuman saya artinya mengingatkan saja. Ketika ada orang yang susah BAB, kemudian diare, nanti habis diare susah BAB lagi, nah ini hati-hati. Kalau dia sudah kita bilang sudah terjadi gangguan pola defekasi, maka ini harus kita lakukan pemeriksaan yang lebih serius untuk orang tersebut begitu. Jadi itu tadi pertanyaannya ya. Iya, Prof, itu tadi pertanyaan seperti itu, Prof. Ini kita lanjut lagi, Prof, ya. Pertanyaan dari IG Live nih cukup banyak, Prof. Ada lagi yang bertanya nih, Prof, dari Amrina Hunawi, apakah stres berpengaruh terhadap BAB berdarah? Ya, kalau sampai saat ini sih stres tidak ada hubungannya dengan BAB berdarah ya. Kalau kita tahu memang stres itu bisa meningkatkan asam lambung, tapi asam lambung yang meningkat karena stres itu tidak bisa menyebabkan perdarahan. Kalaupun ada istilah yang kita bilang stress ulcer gitu ya, itu kan lain lagi itu bahwa memang itu stres bukan karena stres psikis, tapi itu karena stres fisik ya, karena memang suatu keadaan penyakit yang cukup berat, misalnya stroke misalnya, atau luka bakar yang luas, ini akan menyebabkan yang kita bilang terjadinya stress ulcer istilahnya. Memang istilah itu
sudah jarang kita gunakan lagi ya. Jadi kita bisa bilang menyebabkan suatu keadaan akut mukosal, gangguan pada dinding dari usus yang terjadi secara tiba-tiba gitu loh. Nah, makanya sekarang istilah stress ulcer tersebut yang sebelumnya kita gunakan istilah stress ulcer. Tapi yang dimaksud oleh penanya tadi stres ini adalah stres psikis. Jadi stres psikis. Psikis, Prof. Ya, tidak menyebabkan BAB berdarah ya. Tapi kalau stres bisa menyebabkan asam lambung meningkat, itu betul. Tapi asam lambung yang meningkat karena stres psikis juga tidak bisa menyebabkan sampai luka pada lambungnya tersebut gitu. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan juga, tapi sudah terjawab oleh Prof. Ari tadi untuk perbedaan spesifik karena wasir. Nanti mungkin bisa dilihat rekamannya ya. Oke. Sama ini Prof, ini kan beberapa dari viewers kita nih ada yang dokter umum, Prof, teman sejawat. Ini kira-kira apakah BAB berdarah ini salah satu kompetensi dokter umum, dan kira-kira sampai sebatas apa kami dokter umum dapat merawat pasien dengan keluhan BAB berdarah, Prof? Ya, jadi pertama prinsipnya begini. Ya, oke, ini kan pasien BAB berdarah bisa datang ke poliklinik, bisa mungkin ke puskesmas atau ke praktek pribadi gitu ya, kita sebagai seorang dokter umum gitu ya, atau dokter di layanan primer. Ya, pertama tadi ya prinsipnya bahwa buang air besar berdarah ini ya ini ada keadaan pasien datang, tentu kita lihat klinisnya. Nah, ya kan klinisnya nih, kalau dia datang ke poliklinik berarti kan dia masih kuat tuh jalan. Kalau yang benar-benar pasien yang berat itu ya dia bahkan bisa pingsan masih di WC pun dia bisa pingsan di WC karena pendarahan, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau tadi misalnya berarti pasien ini datang ke poliklinik ya, sampai di awal saya rasa ya tentu harus dilakukan pemeriksaan fisik dulu ya. Lihatlah, kita kan bisa lihat nih konjungtivanya nih pasien ini pucat atau tidak misalnya begitu. Kemudian kita tanya juga apakah memang dia oke lah pucat. Nah, berarti ini memang perlu dievaluasi. Nah, berarti ini perdarahan, apalagi tadi kronis, sudah bolak-balik berdarah, itu berarti ada pucat, ada kronis. Ini dokter yang bekerja di layanan primer atau dokter umum tadi sudah harus merujuk. Karena dia sudah ada yang kita bilang tanda alarm, tanda pucat. Berarti ini perdarahannya bisa memang masif saat itu atau perdarahan yang sudah berlangsung lama gitu loh. Nah, kalau memang tidak, ya bisa saja tadi yang saya bilang, dokter umum bisa melakukan rectal tuse. Saya rasa rectal tuse itu kompetensi dokter umum, bisa melakukan, memastikan aja diagnosis tadi. Apabila ini masih perdarahan terjadi, nggak ketahuan itu waktu dicolok dubur merah di sarung tangan dokternya. Nah, ini berarti ongoing, masih terjadi perdarahan. Nah, ketika memang dia lakukan rectal tuse tidak ada darah, ya berarti ini sudah lewat nih, tidak ada darah. Nah, itu bisa kita ini. Oke, ketika ada ambeien, apa-apa. Kalau pasiennya tenang segala macam, ya udah obatin sebagai ambeien. Saya rasa untuk obat-obat yang tadi saya sebutkan bisa itu mengatasi kondisi itu. Tapi dipesankan, Bu, kalau nanti memang perdarahannya berulang, segera berobat ke rumah sakit gitu loh. Nah, gitu. Jadi ini pesannya seperti itu. Jadi pada keadaan awal, dokter umum bisa ngobatin pasien-pasien itu gitu loh. Ya, sampai tingkat ambeien pun kan masih bisa. Intinya ini diagnosis hemoroid. Oke, tapi tadi nih apabila dengan komplikasi HB-nya turun misalnya, ya itu harus segera dikirim ke rumah sakit. Atau pada saat dia rectal tuse mencurigai ada tumor, ya dikirim ke rumah sakit. Atau dirujuk untuk mendapatkan pelayanan spesialistik untuk pasien tersebut. Baik, Prof. Ini kita lanjut lagi, Prof. Sudah mulai ada yang bertanya lagi, Prof, dari viewers kita. Dari Cutaruna. Assalamualaikum, dokter. Mau tanya, apakah stadium wasir bisa berkurang dengan pola makan? Ya, jadi memang betul ya bahwa kita di dalam praktek klinik kita ini membedakan hemoroid itu dalam 4 grading. Itu masih tuh zaman saya dulu sekolah juga sampai sekarang pun kita masih menggunakan grading itu karena memang mudah ya buat kita mengingatnya. Jadi pertama adalah derajat yang kita bilang tadi ya. Derajat 1 ya, derajat 1 ini kita dengan baru bisa lihatnya dengan
anuskopi kita bisa lihat bahwa ini ada pelebaran, atau dengan apa namanya rektosigmoidoskopi gitu ya. Jadi dengan anuskopi dengan alat, atau anuskopi kan ada alatnya, anuskop, atau dengan rektoskopi. Nah, kemudian berlanjut ya 2, 3, 4. Ya, ini kalau gradingnya 4 itu dia ambeien-nya sudah keluar dan nggak bisa masuk lagi, terjepit yang kita bilang gitu. Ya, jadi kondisinya terjepit. Nah, ini keadaannya emergensi. Biasanya kalau udah 4 ini emergensi, artinya apa? Bahwa memang dia butuh pertolongan. Ya, di satu sisi bisa begini sih. Sebenarnya 4 ini klinisnya 4, tapi sebenarnya masih 3. Biasanya dikompres segala macam, dia mengecil udah aman. Kalau yang benar-benar 4 itu mesti tindakan operasi. Karena apa? Dia sudah terjepit hemoroid yang keluar tersebut, ambeien tersebut begitu. Nah, berlanjut 4 ya, tadi 3. Nah, ya kalau 3 ini dia sudah keluar tapi bisa dimasukkan dengan jari gitu. Nah, kalau yang 2 bagaimana? Tadi sudah mulai keluar tapi dia spontan masuk lagi. Nah, itu jadi gradingnya seperti begitu. Jadi buat misalnya para viewer ini, dok saya ambeien waktu BAB keluar tapi masuk lagi. Nah, itu dia masih masuk 2. Kalau dia bilang, dok saya keluar tapi mesti pakai jari untuk memasukkannya, itu udah 3. Nah, yang tadi nih, nah, cuman begini, memang kadang-kadang juga ada nih yang memang kita bilang ambeien yang eksternal. Jadi tadi yang internal itu yang dalam, yang eksternal itu ambeien yang memang dia sudah ada di luar, artinya dia itu memang posnya ada di luar terus gitu loh, bukan ambeien yang tadi grading 4 tadi. Kalau derajat 4 tadi kesakitan pasiennya biasanya. Kesakitan dan memang ganjel banget karena ada sesuatu yang di luar. Nah, itu tadi pengalaman klinis kadang-kadang oke, kita kalau berobat ke dokter, kita coba manuver dulu dokter nih, kalau memang ini kita masih ragu nih 4 atau 3 gitu. Kalau tidak kan dengan bantuan tangan dia bisa masuk. Kita masukin, aman ya udah selesai, tinggal kita bantu kasih obat. Tapi kita manuver juga susah, ya mau nggak mau kita mesti konsul ke dokter bedah, mungkin perlu tindakan operasi gitu. Tapi kadang-kadang ada juga pasien nggak mau dioperasi, akhirnya kita kompres. Oh, bisa juga dia balik. Tapi prinsipnya adalah itu pada saat kondisi memang kita curigai itu 4, pasien harus dirawat inap. Karena kan bisa saja sewaktu-waktu perlu tindakan operasi gitu. Baik, Prof. Sangat jelas penjelasannya mengenai. Jadi apakah makanan bisa? Ya, bisa. Kalau tadi misalnya faktor pencetusnya karena konstipasi, dengan kita makan sayur-sayurnya lebih baik, maka BAB-nya ini akan lebih baik, ya kan? Mudah-mudahan si ambeiennya itu tidak dipaksa-paksa terus, dia bisa balik, mungkin bisa yang 3 bisa menjadi 2, misalnya seperti begitu. Tentu juga dibantu dengan dietnya tadi dan juga dengan kebiasaannya tadi, kebiasaan untuk tidak duduk berlama-lama atau berdiri lama-lama gitu. Baik Prof, ini ada pertanyaan lagi Prof nih dari Dr. Fortunella. Bagaimana menurut Prof dengan bantal duduk hemoroid? Ya, jadi kan ini sebenarnya hanya salah satu siasat lah ya, suatu hal yang memang membuat itu lebih nyaman gitu loh. Tapi sekali lagi ya pengalaman, artinya kan evidence base-nya itu ada nggak sih, seberapa signifikannya sih bantal tersebut efektif gitu ya. Itu yang kita mesti pelajari lagi. Tapi artinya ya kan itu mungkin pasien itu menjadi lebih nyaman ya, atau tekanan juga tidak terlalu ketat atau tidak terlalu keras pada dubur kita gitu ya. Silakan aja kalau memang ini bisa menjadi solusi buat pasien. Tapi sekali lagi jangan juga terlalu berharap bahwa dengan bantal itu akan terjadi perbaikan klinis yang signifikan. Ya karena tadi prinsipnya adalah memang ketika kita bicara soal hemoroid, kita bicara soal perubahan gaya hidup, kemudian kita bicara soal juga tadi gaya hidup termasuk tadi posisi ya, berdiri, duduk, dan yang berikutnya adalah berhubungan dengan makanan tadi ya, dengan makanan-makanan ya kan, kemudian juga tentu pada keadaan tertentu misal bisa saja kita harus memberikan obat-obatan. Ya, obat-obatan. Jadi ada beberapa obat-obatan yang memang direkomendasikan, yang memang efektif untuk
tadi. Jadi obat-obatan ini kerjanya memang pertama mengecilkan pembuluh darah tersebut, kemudian mengurangi radang, ya radang dikurangi, dan bahkan ada yang juga sifatnya sebagai analgetik, menghilangkan sakit, karena memang nggak nyaman itu pasien-pasien yang ambilnya keluar itu sakit ya, nggak nyaman. Jadi ini obat-obat itu ada yang memang bekerjanya seperti demikian gitu ya, menjadi pilihan untuk mengatasi hemoroid ya gitu, atau wasir ya. Gitu. Baik, Prof. Ini untuk para viewers yang belum tahu untuk bantal hemoroid, jadi bantal hemoroid itu bantalnya bulat seperti donat. Nanti di lokasinya di bokong ditaruhnya, dan di bagian dekat anus itu akan bolong seperti itu. Jadi bentuk seperti donat untuk yang belum tahu bentuknya. Ini Prof, banyak pertanyaan ternyata Prof. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Dok, kenapa orang tidak bisa merasakan mulas atau kerasa ingin buang air besar? Apakah ada masalah dengan pergerakan usus seperti perlambatan atau kanker sehingga membuat orang mengejan pas BAB? Terima kasih. Ya, jadi prinsipnya itu kan kita mesti tahu dulu ini apakah memang ketika orang tidak, artinya begini ya, kalau memang apa namanya apa ada gangguan motilitas atau tidak gitu ya, artinya dia tidak merasakan mules. Tapi biasanya kalau tadi kan dihubungin dengan tumor, kalau tumor itu sumbatan, pasien itu kesakitan, ya apa namanya nyeri perut itu bisa salah satu gejala dari tumor, ya bahkan tumor ganas atau kanker tadi misalnya. Kenapa? Karena ada hambatan di dalam usus bergerak untuk mengeluarkan kotoran, itu yang bisa menyebabkan gingitus nyeri, pain ya kita bilang ya. Nah, kalau yang tidak bergerak itu yang tadi mungkin sudah ada gangguan pergerakan ususnya ya. Jadi kalau istilah orang awam tuh males ususnya. Nah, pada kondisi seperti ini memang ada dua hal ya, tadi mungkin karena apa namanya kurang sayur-sayuran, minumnya kurang, bergeraknya juga kurang. Ini juga bisa menyebabkan adanya penurunan dari motilitas usus, ya itu yang juga bisa terjadi. Atau yang sampai ekstrim kita bilang ileus paralitik, jadi usus itu memang tidak bergerak sama sekali. Nah ini biasanya berhubungan dengan penggunaan obat-obat, ya penggunaan obat-obat anti diare. Nah, ya misalnya, jadi orang-orang dengan karena diare diberikan obat anti diare, akhirnya ususnya nggak bergerak, ileus paralitik, karena memang dipaksa untuk ususnya itu tidak bergerak sehingga tidak terjadi diare. Tapi di satu sisi akan menyebabkan ileus paralitik. Kalau karena itulah maka salah satu efek samping yang bisa terjadi, ini mungkin banyak kan masyarakat juga mengenal obat ini yang kita bilang isinya tuh loperamid, macam-macam di pasaran. Itu tidak boleh pada orang tua di atas 60 tahun. Karena tadi takutnya terjadi ileus paralitik tadi itu. Jadi ususnya nggak bergerak gitu loh. Nah kalau bicara soal mengedan itu lain lagi. Nah itu tadi, bagaimana nih kalau kita termasuk kelompok yang tadi rasanya susah mules ya. Tadi mungkin harus meningkatkan makan sayurnya, aktivitas geraknya, mesti banyak minumnya begitu. Sekali lagi, memang idealnya kita tidak boleh juga mengeden lama-lama, karena dengan kita mengeden itu memaksa pembuluh darah di dubur kita itu akan keluar jika menginjus terjadinya hemoroid tadi. Itu hal yang memang harus diperhatikan oleh masyarakat gitu. Jangan sampai kita apa namanya memaksa terus mengeden. Memang idealnya adalah buang air besar, udah berasa mules keluar udah selesai. Makanya tidak dianjurkan berlama-lama kita di toilet. Ya tadi sampai ngeden-ngeden, itu tadi yang memaksa akan terjadinya hemoroid. Itu kira-kira. Ya, baik Prof. Ini tadi kita membahas mengenai stres. Ini ada Dr. Andri psikosomatik juga ini Prof, dari dokter spesialis jiwa, ternyata ikut live kita. Iya. Ya, untuk teman-teman semua nih, para viewers yang ingin bertanya nih masih dibuka. Nih sambil menunggu pertanyaan ini, masih banyak pertanyaan ini Prof. Iya. Iya. Jadi ini Prof, kan kita udah bahas mengenai BAB berdarah, ternyata penyebabnya banyak dan sudah dijelaskan sangat lengkap oleh Prof Ari. Ini kira-kira ini Prof, kalau secara umum nih BAB berdarah ini bisa sembuh nggak Prof kira-kira Prof? Ya sekarang kita tergantung penyebabnya apa, ya kan semua sih prinsipnya artinya begini, tergantung penyebab dan penyebabnya kita atasin gitu loh.
Ya, tadi yang saya bilang tadi bahwa secara umum kan kita bagi penyakit usus itu ada dua ya. Pertama tadi penyakit infeksi dan non infeksi. Ya, kalau penyakit infeksi misalnya tadi karena amuba atau karena disentri ya, atau orang bilang apa namanya mengejan gitu ya. Disentri itu mengejan kan, BAB berdarah itu tentu dengan pemberian antibiotik selesai masalahnya gitu ya. Itu yang contoh infeksi. Atau yang ekstrim, tuberkulosis TBC usus itu juga perdarahan pasiennya. Nah, cuman untuk TBC usus mungkin pengobatannya akan jadi lebih panjang. Ya, rata-rata kita obatin 9 bulan itu pasien dengan TBC usus. Bisa tuntas, pasien itu nggak berdarah lagi. Nah, ini yang infeksi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang non-infeksi. Nah, non-infeksi kita bagi dua lagi. Yang non-infeksi ini pertama adalah yang non-infeksi dan non-radang. Ya, jadi non-infeksi dan non-radang itu tumor. Nah, itu CA. Nah, CA ya tadi, ya CA kan kalau memang ini masih bisa dioperasi, misalnya kita dilakukan reseksi oleh dokter bedah, diambil tumornya selesai. Masalahnya BAB berdarah teratasin gitu loh. Atau polip tadi, ya, kalau polipnya masih bisa dijangkau dengan kolonoskopi, dengan pemeriksaan teropong, kita bilang polipektomi, potong, selesai itu tumornya diangkat, selesai, dia perdarahannya berhenti. Kemudian yang berikutnya lagi tadi adalah yang non-infeksi tapi inflamasi, contohnya tadi IBD tadi, inflammatory bowel disease, itu perdarahan juga. Nah, ini yang memang agak lama pengobatannya, biasanya butuh sampai 6 bulan, 9 bulan, dan kadang-kadang pasien itu bolak-balik kambuh, relapse, kambuh, remisi, sembuh. Nah, ini memang butuh waktu. Ambeien bagaimana? Ya, hemoroid tadi, tergantung gradingnya. Ya, mudah-mudahan masih bisa diobatin pakai obat-obatan minum, atau kita suntik. Disuntik itu pembuluh darahnya untuk sklerotik, atau diikat, diligasi, atau kalau memang ini dioperasi oleh dokter bedah yang bilang hemoroidektomi, diangkat gitu, itu juga selesai BAB berdarah. Jadi intinya adalah pasien-pasien dengan buang air besar berdarah bisa diobatin. Ya. Nah, mengenai cepat atau lambatnya tergantung tadi penyebabnya tadi. Ya kan tadi kalau memang ini karena infeksi, antibiotik aja selesai. Nah, kalau memang ini tumor ya mesti direseksi, diangkat. Tapi kalau tadi ini dia masuk yang inflammatory bowel disease, ya kan penyakit radang usus, itu yang memang butuh waktu pengobatan gitu. Tapi biasanya perdarahannya berhenti dalam waktu beberapa minggu udah selesai, dia cepat kan, karena proses penyembuhan awal itu cukup cepat, tapi memang nanti tentu butuh waktu untuk healing atau untuk penyembuhan yang sempurna gitu. Iya. Jadi untuk para viewer semua di sini yang memang sudah pernah ada keluhan BAB berdarah dan sudah dalam masa pengobatan, ini bisa sembuh ya, tapi tergantung tadi penyebabnya karena apa, seperti itu. Dan untuk masalah lama dan cepatnya tadi tergantung untuk penyebab tadi karena apa BAB berdarahnya. Terus juga ini Prof, kalau misalkan ada keluhan BAB berdarah Prof, tapi nggak berobat Prof, kira-kira komplikasinya apa ya Prof? Ya, jadi kembali lagi, saya rasa pertama, ketika kita mengalami buang air besar berdarah, kita baiknya konsultasi dulu ke dokter. Mesti dipastikan dulu. Jadi jangan sampai kita menganggap remeh, ini nggak apa-apa, tahu-tahu tumor misalnya. Iya. Karena prinsip penanganan tumor, semakin kecil tumornya, semakin mudah kita angkat. Mungkin kalau tumornya kecil dengan polipektomi aja, dengan potong aja, kalau karena polip, itu selesai gitu loh dengan kolonoskopi. Atau bahkan kalau dia kecil banget dengan hot biopsi aja, atau dengan biopsi aja kita udah bisa bakar, itu cukup, nggak perlu dipotong misalnya begitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Dan kalau sudah berlanjut, sudah sampai cancer, nah cancer juga termasuk stadiumnya. Kalau masih memang stadiumnya 1 atau 2 ya masih lebih mudah. Tapi kalau sudah stadium 4, artinya sudah ada penyebaran di liver atau di tulang belakang. Nah ini kan jadi prognosisnya kita bilang jadi menjadi lebih berat gitu ya. Prognosisnya itu jadi lebih berat gitu loh. Jadi sekali lagi buat masyarakat, jangan menganggap remeh buang air besar berdarah. Ketika ada buang air besar, pastiin dulu. Sering pasien itu mendiagnosis diri sendiri, ini cuma ambeien, jangan, pastiin dulu. Ya. Kami pun dokter misalnya juga, ketika kita sebagai dokter juga kita lihat periksa
Oke, kita duga ini ambeien. Nah, ada ambeyennya. Ya saya sampai bilang, oke Bu, ini saya secara pemeriksaan saya temukan ini ada ambeien. Saya obat dulu pakai ambeien. Tapi kalau memang ini masih berdarah, ya Ibu harus dievaluasi atau Bapak harus dievaluasi. Jangan-jangan ada hal yang lain selain ambeien tersebut gitu loh. Tapi seumpamanya pasien datang dengan BAB berdarah, kemudian sampai HB-nya ngedrop misalnya, kemudian juga sampai berapa hari turun, yang ini kita langsung nggak usah diobatin lagi, pasien rawat rumah sakit, transfusi darah, dan kita kalau perlu dijadwalkan untuk pemeriksaan kolonoskopi untuk memastikan mencari apa sih penyebab perdarahan tersebut, sehingga terapi yang definitif atau pengobatan yang memang pasti bisa kita kerjakan atau kita lakukan pada pasien tersebut gitu. Iya. Jadi misalkan ada keluhan BAB berdarah, yang amannya langsung konsultasi ke dokter ya Prof ya, supaya bisa cepat ditangani. Semakin cepat ditangani, semakin tahu penyebabnya apa, semakin bisa sembuh lebih cepat ya Prof ya. Ya, karena di kita ini memang beda di beberapa negara ya, istilahnya screening, kalau screening kolonoskopi untuk screening tumor ya. Beberapa misalnya di atas 50 tahun, kemudian juga ada beberapa faktor risiko itu memang dilakukan screening. Di kita ini tidak umum melakukan screening, sehingga pasien itu memang datang dengan keluhan tadi, ya buang besar darah atau darah polip. Kadang-kadang memang tadi dengan nyeri perut, ya, dilakukan pemeriksaan ternyata ada tumor juga misalnya seperti itu. Jadi jarang pasien itu datang karena kondisi yang tidak ada keluhan. Tapi bisa juga sih melalui check up, misalnya pemeriksaan check up yang bisa mendeteksi adanya suatu perdarahan yang tersembunyi. Jadi pemeriksaan feses ya bisa di laboratorium, kita periksa darah samarnya. Kalau darah samarnya positif, maka kita bisa duga jangan-jangan memang ada suatu luka. Nah, itu bisa juga tuh untuk screening awal gitu ya. Nah, itu penting tuh memang. Jadi kalau memang kita mau check up, jangan lupa check up juga feses. Urin lengkap, feses, dan kalau bisa feses dengan plus dilakukan benzidin tes darah samar. Nah, biasanya juga ada paket-paket untuk check up itu yang kita bilang periksa untuk tumor marker, petanda tumor. Nah, untuk usus besar yang kita gunakan ada pemeriksaan CEA. Nah, CEA ini ya, jadi CEA ini bisa mengindikasikan bahwa orang tersebut memang dicurigai adanya tumor misalnya. Tentu setelah ada CEA yang tinggi, apalagi ada riwayat keluarga, yang harus dipastikan dengan pemeriksaan kolonoskopi. Nah, ini yang saya bilang tadi, screening ini jarang di masyarakat kita, sehingga jarang kita dapatkan artinya jarang kasus-kasus yang memang kita temukan awal gitu ya. Umumnya kasus-kasus yang datang kepada kita itu tumornya sudah lanjut gitu. Baik Prof, jadi memang kalau di luar negeri sendiri program screening mengenai BAB berdarah ini sudah rutin dilakukan ya Prof dibandingkan negara kita ya Prof untuk screeningnya. Ini tadi kan kita mulainya agak telat ini Prof, tapi ini sisa 6 menit, mungkin ada pesan-pesan terakhir nih dari Prof Ari untuk para viewers Prof. Ya, terima kasih nih untuk teman-teman semua yang sudah mampir ya ke Instagram Live ini. Ya, saya rasa memang salah satu hal yang artinya membuat kita juga mesti berhati-hati di dalam masa pandemi global ini adalah ketika memang kita ada sesuatu permasalahan kesehatan, ya sambil contoh yang kita bahas hari ini adalah buang besar berdarah, saya rasa sebaiknya kita tetap harus berkonsultasi ke rumah sakit. Jangan rasa takut kita ini yang membuat kita menjadi terlambat datang ke rumah sakit gitu. Nah, kemudian kita memang maklum bahwa dengan kondisi pandemi global, ya anjuran untuk stay at home, masyarakat juga malas untuk masyarakat juga memang lebih baik di rumah daripada di luar misalnya. Yang ini tetap harus kita perhatikan, tetap kita bisa bergerak. Artinya tetap bergerak walaupun kita di rumah gitu loh ya. Bisa lari di tempat ya, atau melakukan stretching tertentu begitu ya, atau ada aktivitas olahraga lah yang kita lakukan. Kemudian hal yang lain adalah tadi, memang dengan kondisi seperti begini kita akan ada kesulitan
untuk misalnya ke pasar beli sayur misalnya seperti itu yang dulu mungkin menjadi hal yang gampang atau mudah buat kita gitu ya ke supermarket beli sayur apa segala macam, tapi tentu dengan kondisi pandemi global ini hal-hal seperti begini menjadi kita kurangin aktivitas tersebut ya, karena akhirnya kita jadi kurang mengkonsumsi sayur-sayuran. Dan kemudian yang ketiga tadi yang saya bilang tadi bahwa kondisi seperti begini ya kita hanya ada di rumah ya di ruangan ber-AC, kita akhirnya malas minum. Padahal minum tuh paling tidak 8 gelas ya sampai 10 gelas misalnya, itu apa namanya yang harusnya minimal kita konsumsi, apalagi kalau kita pakai olahraga tentu harus tingkatkan lagi. Jadi hal-hal ini yang tadi bisa menginjus konstipasi, susah BAB, dan akhirnya bisa BAB berdarah. Jadi ini hal-hal penting yang mesti saya sampaikan di sini untuk diperhatikan oleh para viewer dan teman-teman sekalian gitu ya, dan juga untuk masyarakat, karena ada beberapa teman-teman media yang hadir di sini. Terima kasih, dan mudah-mudahan ini bisa kita sosialisasikan ya, kita sampaikan kepada masyarakat. Ada loh permasalahan yang artinya kita mesti serius, kita apa namanya perhatikan ya, jangan karena memang kita takut kita menunda untuk berobat ke dokter, jangan, karena sekali lagi lebih cepat itu kita ketahui, lebih cepat kita atasi kondisi sakit tersebut. Terima kasih. Iya, baik Prof. Ini untuk sayuran dan buah-buahan saat ini banyak yang online, Prof. Jadi mungkin sudah apa ya, sudah harus bisa mengikuti juga untuk makan buah-buahan sekarang. Baik, ini terima kasih. Ini banyak pesan juga nih Prof dari viewer kita. Sehat selalu Prof Ari, Prof sehat-sehat. Ya, terima kasih semuanya para viewer yang sudah menonton diskusi kita pada malam hari ini. Untuk nanti ini, untuk rekaman ini nanti akan dipost di IG-nya, untuk IG Dr. Ari. Bisa dicek di IG Dr. Ari. Untuk info-info kesehatan bisa juga di-download, ada aplikasi untuk HP HP dengan Android, bisa dari Google Play, apa kata dokter. Di situ nanti berisi mengenai tulisan-tulisan dari Prof Ari. Ya. Lalu untuk Facebook juga ada, bisa juga di add Facebooknya Ari Faryalsyam. Untuk Twitter @Dr. Ari Twitter, dan untuk YouTube bisa juga Ari Faryalsyam Talk Show. Ya, baik Prof, mungkin sampai di situ saja diskusi kita malam hari ini. Terima kasih banyak Prof sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, sharing ilmu dengan kita semua. Semoga yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat, dan yang nonton hari ini bisa mulai berubah pola makannya, bisa lebih suka untuk makan sayuran, buah-buahan, dan yang terutama minum air yang cukup. Baik Prof, terima kasih banyak. Sekian dari kami untuk para viewer juga.